Welcome back to Tria Space. You are exactly where you need to be. Tadi aku baru aja scroll sosmed, ya kayak biasalah ngelihat kehidupan orang-orang. Terus aku mikir kok mereka kelihatannya hidupnya tertata rapi ya. Terus penampilannya juga oke, karirnya oke. Di Instagramnya tuh banyak tuh highlightnya. Udah pernah kesana kemari, luar negeri, dalam negeri, kota mana aja. Terus fotonya juga cakep-cakep banget. Ngeliat kayak gitu tuh bikin aku mikir juga guys. Kok dia bisa kelihatan sempurna banget ya? Kok hidup aku nggak kayak gitu? Apa ya yang salah dari aku sampai di umur segini aku masih kayak gini aja? Kok aku stay aja gitu di kerjaan aku sekarang? Orang-orang kayak level hidupnya itu udah cepet banget gitu paca hidupnya. Sampai akhirnya burn out sendiri. Ya udah aku tutup deh handphonenya. Tapi aku nutup handphone itu gak serta-merta pemikiran itu juga ikutan hilang gitu. Jadi kalau kamu ngerasain hal yang sama, aku pengen kalian tahu satu hal dulu sebelum kita lanjut. Wajar banget punya pemikiran kayak gitu. Kita bukan berarti lemah kalau membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita juga manusia. Dan hari ini kita bakal ngomongin ini. Kenapa sih membandingkan diri sendiri itu susah banget buat dihentikan? Apa sih yang bisa dilakukan buat keluar dari zona itu? Pertama, aku mau kita paham dulu nih, kenapa otak kita sering melakukan ini. Membandingkan diri kita sama orang lain itu bukan kebiasaan yang buruk sebenarnya. Dia bukan kebiasaan yang pengen kita miliki. Mekanisme ini udah ada sejak pertama kali manusia hidup berkelompok. Jadi dulu itu membandingkan diri sama orang lain itu salah satu cara untuk bertahan hidup. Kita perlu tahu posisi kita dalam kelompok itu sebagai apa. Kita juga perlu tahu siapa yang bisa dipercaya dalam kelompok ini, siapa yang lebih kuat, dan siapa yang bisa kita ikuti. Jadi otak kita itu udah tersetting, dirancang emang untuk membandingkan. Secara otomatis kerjanya gitu aja terus-menerus. Masalahnya, otak yang sama itu udah terpapar sama ratusan kehidupan orang lain yang kita lihat dari sosmed, yang bahkan kita nggak kenal gitu. Kita nggak bisa ngelihat kehidupan mereka secara utuh. Kita cuma ngelihat apa yang mereka kasih lihat dari kehidupan mereka. Yang itu mungkin cuma sepersekian persen dari hidup mereka. Bayangin aja, cuma story 15 detik dari seluruh 24 jam yang mereka punya dalam satu hari. Tapi kita bisa menyimpulkan, menarik sekali hidup mereka. Kita cuma ngelihat highlightnya aja, momen terbaik yang mereka pilih. Yang pasti mereka nggak akan milih hal yang sedih-sedihnya untuk ditampilkan, rapuhnya mereka, kekurangan mereka. Pasti emang yang baik-baiknya aja, sama kayak kita juga. Sedangkan kita ngebandingin potongan terbaik dari mereka itu dengan kehidupan kita sendiri. Seluruhnya. Yang bahkan belum selesai. Termasuk bagian kita yang berantakan, yang mungkin capek, lelah, yang belum siap, kita bandingin sama potongan terbaik story orang yang cuma 15 detik. Dari situ kan udah kelihatan juga nggak adilnya kita dengan hidup kita sendiri. Sangat nggak fair. Tapi ya meskipun kita tahu itu, kita masih terus membandingkan diri kita. Meskipun kita tahu kalau mereka posting yang baik-baiknya aja, tapi itu nggak otomatis menghentikan pemikiran negatif kita, overthinking kita ke diri kita sendiri. Setiap ngelihat kehidupan orang lain yang menarik, aku selalu bertanya-tanya, kenapa ya aku membandingkan diriku dengan orang lain? Padahal ya aku juga tahu, itu cuma highlight dari kehidupan mereka, bukan sepenuhnya hidup mereka. Sampai di satu titik aku sadar satu hal, apa sih sebenarnya yang aku bandingkan dengan orang lain? Ternyata setiap aku nanya kayak gitu ke diri aku sendiri, sebenarnya aku nggak bener-bener iri sama hidup mereka. Aku cuman iri sama perasaan mereka saat upload video itu. Perasaan aman, perasaan senang, perasaan cukup, perasaan diterima. Dan sebenarnya rasa itu yang aku cari, bukan kehidupannya. Kayak orang lagi buat konten gitu. Terus aku ngeliat, kok bisa ya dia diterima? Bukan aku langsung pengen jadi kayak dia. Dong, aku pengen jadi otentik, ingin jadi diri aku sendiri, tapi aku pengen orang-orang ngelihat aku sama kayak orang-orang ngelihat dia gitu.
Jadi sebenarnya rasa itu yang aku pengen. Jadi kisahnya tuh nggak akan selalu sama kan kalau kayak gitu. Itu yang ngubah cara aku melihat perbandingan diri aku dan orang lain. Jadi setiap kali aku ngeliat orang lain, aku nanya juga ke diri aku sendiri. Apa yang sebenarnya aku pengen dari dia? Dan apa langkah yang aku bisa lakuin untuk mencapai hal tersebut? Bukan untuk meniru mereka, tapi untuk lebih paham sama diri aku. Jadi kalau aku ngeliat orang yang tenang dan damai sama hidupnya, itu berarti aku lagi butuh ketenangan dan kedamaian dalam hidupku. Jadi aku ngelihatnya bukan dari pencapaian apa gitu yang ditampilkan mereka, tapi feel yang mereka rasakan waktu ngalamin itu gitu, waktu posting itu. Misalnya mereka lagi jalan-jalan, terus kan happy itu ya. Mereka menikmati perjalanannya. Terus aku nanya ke diri aku lagi pengen apa? Aku bahagianya emang harus dengan jalan-jalan juga. Bisa aja mungkin dengan makan dimsum gitu. Kalau aku iri ngelihat orang yang percaya diri banget ngomong di depan kamera, itu berarti ada bagian dari dalam diri aku yang belum bisa seperti mereka. Makanya aku coba gitu. Jadi aku ngerasain nih, waktu mereka bagus banget gitu di depan kamera, jadi aku punya perbandingan lain. Aku bisa ngerasain, bisa tahu prosesnya mereka untuk mencapai ke situ gimana. Jadi sebenarnya rasa iri itu bisa jadi penunjuk arah gitu. Sebenarnya kita mau apa, kita lagi kenapa, apa yang kurang dari diri kita. Ada satu hal lagi yang benar-benar ngebantu aku untuk keluar dari zona ini. Aku mulai ganti pertanyaan, kenapa aku belum sampai sana, sama pertanyaan, seberapa jauh sih aku udah melangkah dari tempat aku berdiri sebelumnya. Tapi jujur ini benar-benar butuh perjuangan, butuh latihan, nggak bisa langsung berubah. Ya karena otak kita itu lebih mudah ngelihat orang lain, ngelihat orang yang ada di depan kita, daripada ngelihat diri kita yang dulu. Karena lebih realistis ngelihat orang di depan daripada ngelihat diri sendiri yang dulu. Makanya perlu dilatih dan kamu perlu jujur sama diri kamu sendiri. Kamu harus mau lihat perjuangan kamu di belakang. Kamu harus apresiasi diri kamu untuk setiap perubahan dan perkembangan yang udah kamu lakuin. Karena dengan begitu, kita bisa ngelihat diri kita ternyata udah lebih kuat dari yang dulu. Ternyata kita udah bisa ngelewatin hal yang dulu kita ngerasa itu mustahil. Jadi kamu jangan ngerasa kecil, tetap mencoba, tetap lanjut perjalanannya. Aku pun belum bisa berhenti sepenuhnya untuk nggak membandingkan diri aku dengan orang lain. Bohong sih kalau aku bilang gitu. Tapi yang berubah dari aku nggak ngebiarin perbandingan itu jadi ancaman ataupun hukuman untuk diri aku sendiri. Tapi aku jadiin itu sebagai acuan ataupun petunjuk sebenarnya diri aku tuh pengen yang kayak gimana. Nah kalau aku ngelihat orang kan aku udah punya realistisnya gambarannya gimana yang sebenarnya aku mau. Dan di akhir video ini aku mau kamu lakuin satu hal. Coba pikirkan satu orang yang sering banget tanpa sadar kamu bandingin hidupmu dengan hidupnya. Terus tanya diri kamu, apa sebenarnya yang kamu pengen dari hidup dia? Tulis jawabannya di komentar. Nggak perlu panjang-panjang, cukup satu kalimat aja. Karena kadang menuliskan sesuatu itu menjadi langkah awal untuk kita mencoba jujur ke diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.